Diam, jangan bicara apa-apa. Baiklah, bagus, kita akan segera pulang. Tidur nyenyak. Ayah. Ayah. Aku akan menikah. Hadiah yang kamu janjikan padaku. Tidak. Aku tidak bisa menikah dengan siapapun. Sudahkah kamu menyadarinya? Aku ingin nomor ini. Nomor kartu ada di situ, segera ambil. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang kumaksud. Kamu ingat itu. 1 poin lagi, aku tidak mau kurang 1 pun. Apa nomor KTP dan nomor kartu saya? Alamat rumah lain, apalagi nomor telepon, semuanya ada di situ. Aku janji akan membayarmu kembali. Itu saja. Rp284.800 saja, Kak Pohon. Kita sudah sampai. Bagaimana kabar kakakmu? Si mulut besar macan tutul itu memberitahumu lagi. Aku pikir tidak masalah jika aku kehilangan uangku. Mahkotamu kecil itu tidak kembali. Aku bertanya apakah aku tidak bisa mendapatkan uang jaminanku kembali. Kamu tidak boleh mengembalikan barang. Aku punya uang sekarang. Dengan uang itu kamu sudah ke luar negeri. Beli hadiah untuk putriku. Lalu kakak pohonmu, aku masih seorang manusia, bukan manusia. Jangan khawatir. Aku tidak menyentuh uangku dari luar negeri. Uang yang kubicarakan adalah uang tambahan. Biar aku tanya sesuatu yang serius. Kamu tahu itu lebih bisa dipercaya. Tempat yang menangani barang palsu. Bukti palsu. Kamu bukan lulusan biasa dari kampus 112. APA, ITU RYL. Dan itu bukan kartu gelar yang kucari. Ini adalah surat nikah. Ini tidak ada di sini. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan turun dan bertanya pada seseorang. Kamu tetap di mobil. Halo, halo, halo. Permisi, ada seseorang. Halo. Siapa yang kita cari? Aku mencari San. Aku. Kamu yang butuh surat nikah. Aku sudah bilang tentang pohon harga.
kasih semua fotonya. Foto. Tidak ada foto di surat nikahmu. Foto berpasangan. Tidak ada foto grup denganmu. Tidak apa-apa. Kami juga menyediakan layanan foto di sini. Aku ke kamar mandi. Jalan. Apa itu orang-orang? Di mana kamar mandinya? Dengan Mickey Mouse di tengah. Di mana kamar mandinya? Aku merepotkanmu. Jangan buka otak terlalu lebar. Kami sedang mengerjakan bukti palsu. Bukan jualan narkoba. Keluar dari mobil. Perutku sakit sekali. Bersandiwara saja denganku. Aku ke kamar mandi. Lihat bola-bolamu. Aku tidak bisa. Aku ke kamar mandi. Di mana kamar mandinya? Kamu ingat lanjutkan. Ke ujung dan belok kanan. Bagaimana dengan orangnya? Tunggu 2 menit orang ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Kalau kamu bilang begitu aku jadi ingin ke kamar mandi. Sini. Aku butuh kamu untuk menjaganya sebentar. Bagaimana kalau dia datang kerja? Bantuin aku saja. Apa yang kalian berdua lakukan? Sisi ini bisa mengurus kartu. Kalian berdua melakukan hal yang sama. Bukan kedua ini tapi. Keduanya harus disertifikasi. Jadi aku bawa mereka. Baiklah ikut aku. Ayo. Gimana dengan fotonya? Foto. Tentu saja surat nikah butuh foto berdua. Jadi kalau pria ini, sekarang aku masih ingat soal lompat gedung, maka aku harus turun tahta. Siapkan mereka. Kalau dia sekarang sudah benar-benar menyerah, maka aku harus melindungi si gadis pelompat. Sedikit harga diri yang tersisa. Beberapa orang. Sekarang aku memikirkan si gadis pelompat ini. Bahkan ada nuansa hikmat dan semangat pensiun. Kamu jatuh cinta padanya. Ying, berhenti tidur dan lihat. Dia sangat tampan. Pria ini agak familiar. Namaku Syuk. Apa parkir di bawah nyaman? Supirku mengantarku. Aku lupa di mana aku memarkirnya. Sama seperti beberapa hari lalu. Apa? Di depan klub Xiaoya. Klub Xiaoya aku ingat. Ada apa? Ada apa? Kamu naik motor listrik hari itu. Hampir nabrak mobilku. Aku tidak ingat. Kamu mau apa? Ngaku-ngaku. Aku tidak terlalu paham apa yang kamu bicarakan. Aku di sini hari ini. Ini wajahnya Tau Hua. Kalau mau bicara ya bicara. Kalau tidak bisa aku langsung pergi. Jalan saja. Tapi kamu akan menghilang dari Tau Hua. Kamu menyesal. Sekarang kamu melihatku dengan Tau Hua. Kamu merasa sangat tidak enak. Sulit kan? Aku berharap yang terbaik untuknya dengan siapapun. Tidak hanya dengan orang sepertimu. Kamu tahu kenapa? Kamu tidak punya uang, tidak punya mobil, tidak punya kamar, tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa berbohong dengan mata terbuka. Tahukah kamu apa yang kamu sebut perilaku ini? Intinya. Ini bukan tipe saya. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi bajingan? Shaker Bersia Tiga Pula. Desainer Haigui itu kan? Ya. Lalu kamu desain satu biar saya lihat. Ini benar-benar konyol. Saya bukan pemain jalanan. Kalau bilang desain ya desain. Bagaimana saya bisa tunjukkan padamu? Oke. Kebetulan saya punya klub baru yang perlu dihias. Tidak ada desainernya. Jangan coba-coba. Mr. Liu, saya harap kamu mengerti. Seorang desainer di bidang saya sekarang bukan berarti ada yang dipertaruhkan. Lagi pula klub apa yang kamu punya? Terlalu rendah untuk saya. Saya tidak berpikir begitu. Kalau begitu kamu orang rendahan. Bilang lagi.
Apa masalahnya? Kamu mau melakukannya? Ayo. Itulah kalian. Metode biasa. Ayo. Ini benar-benar konyol. Orang beradab seperti saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kekanak-kanakan. Mr. Shu. Saya cukup baik mengingatkanmu. Mungkin kamu bisa membela diri. Naik kereta listrik untuk mengejar Dewi. Tapi mendesain ini, kamu tidak bisa hanya bicara. Masih tidak bisa mengambil pesanan. Kalau begitu kamu bisa segera keluar dari rumah saya di Tauhua. Saya takut menjawabnya. Saya akan mengambilnya. Terhubung. Saya akan mengambilnya. Apa yang terjadi denganmu dan Shu? Saya tidak bisa mengikutinya. Jangan buru-buru menandatanganinya. Mari kita lihat syarat-syaratnya. Baiklah, tidak perlu bicara. Berapa lama untuk membuat sketsa desain? Menurut aturan industri kami, desainer umumnya Seminggu. cepat sekali. Seminggu kemudian. Jika sketsamu disetujui, aku akan membayarmu uang muka. Tapi menurut kontrak, jika desainmu di bawah rata-rata industri, kamu harus membayarku 2 kali lipat. Apakah ada klausul ini? Apakah kamu ingin mundur sekarang? Aku bisa mempertimbangkan untuk menerimanya. Tidak semuanya sudah ditandatangani. Baiklah, aku akan pergi jika tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Ada hal lain yang perlu kamu jelaskan padaku. Kapan ini keluar? Kamu benar-benar bodoh, Liu Yu. Apa yang kamu lakukan? Tidurlah anak baik. Jangan khawatir, dia tidak bisa mendengar. Ayo ikut mengutuk denganku. Menurutmu dia idiot besar. Dia memang bodoh. Bahkan tidak punya pacar seperti itu. Menunjukkan buku kecil kita membuatnya marah. Ayo katakan kita marah. Memalukan. Sungguh memalukan. Apakah kamu terus mendengarkan? Lalu ada suara melepas pakaian. Bukan, di belakang itu aku menidurkannya. Kalian berdua punya selera yang bagus. Sengaja mengirimkannya padaku. Dengarkan aku. Dia bicara di sana dan sini hari itu. Aku tidak tahu dia mengirimnya padamu. Dan dia mabuk hari itu. Aku pikir dia hanya bercanda. Cukup. Kamu sedang berbohong pada anak 3 tahun sekarang. Kamu pikir aku akan percaya itu? Aku pikir kamu punya beberapa desain lagi untuk dikerjakan. Tidak ada pengiriman. Maksudmu mantan tunangan gadis itu? Tolong buat desain untuk perusahaannya. Baik. Kurasa ada yang salah dengan itu. Tapi ketika aku memikirkannya, kontrak sudah ditandatangani. Kamu harus membayar karena melanggar kontrak. Kakak pohon, jangan khawatir. Dalam sekitar seminggu, kita bisa mendapatkan uang muka. Aku akan memastikan kamu mendapatkan tiara sebelum pernikahan. Meskipun kamu melakukan semua ini untuk kakak pohon, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kamu tidak percaya pada desainku. Itu tidak benar.
Kamu pikir tidak ada masalah di sini? Kamu takut dia akan memanfaatkan kesempatan ini padaku. Katakan padaku. Kepalanya. Apakah dia darong pintu atau ditendang kelede? Itu bukan taktik. Susah sendiri. Apa? Bukan apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Aku ingin tahu. Tapi pasti bukan yang kamu pikirkan. Laki-laki dan perempuan sendirian di kamar. Api dan amarah. Tidak ada. Aku memberitahumu. Tidak heran dia pergi menemui Liu Yu. Apa yang dia lakukan dengan Liu Yu? Aku tidak tahu. Kupikir kamu yang menunjuknya. Itu tidak mungkin. Aku akan menelepon Shu. Bagaimana keadaannya? Mengapa dia mencari Liu Yu? Sudah mati. Tikus mati ini. Berani aku mematikannya saat sedang menelepon. Satu lagi. Kamu masih memikirkannya. Pernahkah kamu memikirkannya? Kalau Liu Yu melihat bukti palsu dia percaya. Kamu benar-benar tidak bisa kembali. Aku tidak bisa kembali. Ini untukmu gratis. Aku akan mengembalikan uangnya secepat mungkin. Aku senang kamu benar-benar pandai dalam desain interior tingkatmu. Kamu bisa mengatasinya dengan sedikit usaha. Kamu tidak buta. Ada begitu banyak cetak biru di mejamu. Tentu saja aku tidak buta. Hanya saja kamu yang mengaturnya. Rumah seperti apa yang akan dijual? Kamu tahu apa? Sejak aku lulus, sampai sekarang, aku belum pernah melakukan desain. Kenapa? Menjual rumah. Seberapa cepat kamu bisa menjual rumahmu? Orang kaya. Tapi aku melihat cetak birumu. Masih ada sesuatu di sana. Tidak seperti sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Jika aku tidak pergi ke luar negeri, aku tidak akan melanjutkan di sini. Terus saja melakukannya. Kamu akan pergi ke luar negeri. Ya, aku akan berangkat dalam 2 bulan. Itu sebabnya kamu menjual rumah, membuat lisensi palsu, melakukan desain. Semua itu untuk biaya kuliah. Itu tidak akan terjadi. Berapa biaya kuliah dan biaya hidup untuk pergi ke luar negeri? Aku sudah menyiapkan semuanya di tabunganku. Aku mencoba membantu seseorang. Dia kekurangan uang. Aku tidak bisa melihat itu. Kamu orang yang sangat baik. Maka aku harus membayar lebih untuk itu. Jangan. Dari uang desain yang dia berikan padaku. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, lakukan dengan baik. Pastikan dia menampar wajahnya sendiri. Tentu saja. Pelayan, 2 botol anggur merah. Kami datang. Mau apa dengan semua anggur itu? Aku berharap perjalananmu menyenangkan. Masih terlalu awal untuk itu. Kita harus mengatakan sesuatu yang baik. Selesaikan makanannya dan selesaikan anggurnya. Kamu lakukan pekerjaanmu sebagai waifu Mei. Aku akan menjadi salesmanku. Kita tidak akan ada hubungannya dengan itu. Jalan. Datang dan doakan kita untuk waktu yang lama. Dia orang mati. Kamu turun tangga pelan-pelan. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku punya properti. Ayo. Datang dan tertawalah. Satu lagi. Kamu lihat. Lihat tweet dan lingkaran temanku. Itu bukan yang semua orang lihat. Tenang saja. Aku blokir ibuku. Kamu pikir aku bodoh? Tapi Liu Yu bisa melihatnya. Untuk dia lihat. Untuk membuatnya marah. Benar. Untuk membuatnya marah. Aku akan kirim kamu, aku akan lakukan. Aku tidak datang ke rumahmu. Tidak apa-apa, kita sudah menikah sekarang. Rumahku adalah rumahmu. Ya, kita sudah menikah. Itu rumahku. Pulang. Pulang.
Siapa itu? Larut malam. Dan seorang pria yang bukan 3 atau 4. Bolak-balik, kamu terlihat seperti apa? Perhatikan apa yang kamu katakan. Kamu bilang tidak 3 tidak 4. Kita pasangan. Hanya suami dan istri kamu. Aku punya bukti untuk menunjukkan padamu. Tunggu saja. Apa yang kamu lakukan? Jangan takut pada Tau Hua. Jangan takut. Ayo, datang dan lihat kamu lihat. Buka itu. Jangan takut pada tembikar. Ibu. Jika itu pasangan. Kamu panggil dia ibu. Bibi, dengarkan aku. Sebenarnya ini masalahnya. Sudah sangat malam, pulang dulu. Ibu. Diam. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan putriku. Tidak nyaman kalau ada orang luar. Aku mengerti itu. Bibi, aku akan tinggalkan kalian berdua. Jangan. Apa masalahmu dengan Liu Yu? Aku sudah putus dengannya. Aku takut kamu khawatir. Aku tidak memberitahumu. Baiklah, ceritakan dulu padaku. Kapan kalian berdua bertemu? Sudah cukup lama. Berapa lama maksudmu? Kupikir kamu dan Liu Yu baik-baik saja beberapa hari lalu. Bulan lalu Liu Yu datang ke rumah kita untuk makan malam. Kamu bermain dua sisi. Tidak mungkin. Aku tidak mengenalnya saat itu. Kalian sudah kenal kurang dari sebulan. Dan kalian berdua akan mengurus surat-surat. Ini bukan hal sepele. Mama. Sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku sudah mengirimkan kartu undangan untukmu dan Liu Yu. Kamu tahu siapa yang aku undang. Bagaimana orang akan memandangku? Mama. Itu saja yang kamu pedulikan. Kamu ingin aku peduli apa? Aku peduli kalau kamu mendengarkan. Aku memberimu pendidikan terbaik. Aku tidak membiarkanmu khawatir tentang apapun di perusahaan. Aku memanjakanmu seperti harta karun. Apa yang aku cari? Aku hanya ingin kamu. Jangan seperti ayahmu yang tidak bisa diandalkan. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu akan membuatku malu. Ketika dia ada. Setidaknya seperti ada rumah. Aku sudah membesarkanmu dengan sia-sia. Mama. Mama. Mama, ada apa denganmu? Mama. Mama, ada apa denganmu, Mama? Itu cantik. Skung ini kelcenmu. Wanita ini, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Kamu tidak mengenal saya. Kamu adalah Fatia. Tapi sekarang saya sudah mengganti nama saya. Saya mengganti nama saya menjadi Ouyang Sue King. Untuk saat ini tidak mengancam jiwa. Berikan dia istirahat yang cukup. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Jika dia mengalami semacam shock, mungkin kita harus pergi ke rumah sakit untuk observasi. Dia memiliki tekanan darah yang cukup tinggi, kamu tahu. Bagaimana cara mengobatinya, dokter? Ibu saya selalu memiliki tekanan darah tinggi. Tapi tidak pernah seperti ini. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan serangan jantung. Hal utama tentang kamu saat ini adalah, tolong jangan mengganggunya. Kalau tidak akan mudah untuk mengatakan. Itu bukan persis apa yang terjadi. Saya pikir semuanya baik-baik saja kemarin. Saya melihatmu di malam hari. Dan itu buktinya. Jangan menyebutkannya karena bukti itu. Karena itulah yang terjadi pada bibi saya. Ibu saya pulang lebih awal dari perjalanan bisnis tadi malam. Hanya menangkap saya dan Suk dalam baku tembak. Dan saya melihat sertifikat pernikahan. Satu pertanyaan dan kemudian dia pingsan. Dokter mengatakan bahwa tekanan darah tinggi tidak bisa distimulasi. Saya minta maaf sekarang. Atau saya akan jujur padamu. Katanya kamu melompat dari gedung dan putus. Katanya kamu memasukkan kartu palsu ke kantor polisi. Katanya kamu menggembel. Foto Dan, member The Husimua, Ini orang tidak Tentang lebih ITU. menarik. Ini sangat menarik. Jadi apa yang harus saya lakukan?
Untungnya dia terlihat seperti orang kaya. Dia seorang penjual rumah meskipun, tapi tidak terlalu palsu. Bagaimana dengan kita? Biarkan Bibi. Mari kita pergi dari sini dengan sehat. Saya pikir sikap ibu saya. Dan kamu tidak setuju. Ketika waktunya tiba buatlah sertifikat perceraian palsu. Datang dan pergi. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu katakan, Fatia. Bibi saya bilang kamu akan ke luar negeri. Biar aku ikut kamu. Sebelum kamu datang, dia seharusnya bilang ke aku. Terakhir kali dia ngobrol sama aku tentang kamu. Apa bibiku nggak bilang ke kamu? Nak, kamu nggak bisa lewat. Si gendut pergi ketemu kamu. Kamu harus baik-baik sama mereka. Bre. Ini tempat kamu jadi kepala. Kepala kecil, kepala kecil. Bibi saya bilang, kamu ngurus belasan orang. Itu nggak disebut kepala kecil. Dalam lingkup perusahaan ini, semua sama rata. Kamu selalu bilang kepala kecil, kepala kecil. Mau taruh gengsi di mana? Syuk ngapain? Kamu sibuk ngobrol sama klien. Aku temenin mereka sepanjang waktu. Dengan nama lengkapku. Kata-kata ini kayak ada rasa akrabnya. Kamu masih baik kayak gini. Gak usah khawatir. Aku nggak akan bikin masalah buat kamu. Sudah lama banget. Kamu kangen aku banget ya? Mama. Ma Yinging tadi datang ketemu kamu. Tapi kamu lagi tidur. Gimana perasaan kamu sekarang? Nggak ada orang luar di sini sekarang. Apapun yang mau kamu omongin ke aku. Kamu bisa pukul atau marahin aku. Tapi jangan marah sama diri sendiri. Mama kasih aku waktu sebentar. Hui Fang. Hui Fang, Om Ming. kok bisa kayak gini? Kamu ngapain di sini? Aku baru turun pesawat dan dengar kabarnya. Aku baik-baik aja. Dia akan keluar dalam 2 hari. Kok bisa kayak gini? Semua salah aku. Aku nggak seharusnya ninggal kamu pergi dinas sendirian. Tao Hua nggak ngerti. Aku tidak bisa membantumu. Ini perusahaan. Aku mengandalkanmu. Lihat apa yang kamu katakan. Siapa yang akan kita bagi? Biar aku kasih tahu sesuatu. Tao Hua akan menikah sekarang. Dia bisa melakukannya. Dia mencari teman ini. Lebih baik dari Liu Yu itu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tao Hua sudah bikin lingkaran pertemanan. Menikah, lihat surat nikahnya. 2 orang dengan surat nikah. Ini kesenangan dari melihat ini. Aku tahu semuanya. Lihat betapa bahagianya kamu. Apa yang salah? Apa masalahnya Hui Fang? Kamu tidak tahu tentang ini. Kalau begitu aku minta maaf. Sini. Pulang dulu. Terima kasih sudah datang menjengukku. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Santai saja. Aku akan ketemu kamu nanti. Paman Ming untuk minum teh. Berhenti minum. Jaga baik-baik ibumu. Aku pergi. 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 Mama. Minta dia datang. Siapa itu? Kamu pura-pura tidak tahu denganku. Kamu tahu siapa yang aku maksud. Susah untuk memintanya datang. Tidak susah, tidak susah. Aku akan keluar dan telepon dia sekarang. Tidak perlu keluar. Kamu telepon di sini saja. Biar aku tanya sesuatu. Aku selalu baik padamu. Biasanya itu bukan hal yang baik. Pasti hal yang baik.
Akan ada wanita cantik segera muncul di depanmu. Bantu aku urus ini. Yang tadi itu. Saya Pa? ITU. Dia itu saudara dari kampung halaman saya. Ibu saya memastikan saya pergi dengannya. Saya kira itu hanya lelucon. Saya cuma bilang, saya tidak tahu dia akan datang. Kakak. Ini rekan kerjamu. Mari saya perkenalkan kamu dengan Tuan Beta. Nona Fatia. Kakak Beta baik. Halo, halo. Kakak. Halo. Hei sayang, Kamu baik-baik saja? Kamu di mana? saya di rumah sakit. Ibumu melakukannya dengan keras. Bukan ibuku yang sakit. Bisakah kamu datang ke rumah sakit sekarang sayang? Kamu tidak mau banyak bicara sayang. Apakah kamu sakit atau ibumu yang sakit? Itu keputusan yang menyenangkan. Sampai jumpa nanti. Itu keputusan yang menyenangkan. Jika saya bertemu ibumu, saya harus siap untuk sesuatu. Sudahkah kamu jelaskan pada ibumu? Saya tahu kamu peduli pada ibuku, tapi kamu benar-benar tidak perlu membeli apapun. Hanya ketika seseorang datang. Itu saja, itu saja. Bye-bye. Halo. Ibu dia akan segera datang. Apa? Ayo kita lakukan. Kamu bercanda denganku usaha yang bagus. Kakak. Beta. Jaga bekong gemukmu untukku. Saya akan keluar sebentar. Tidak buruk, sangat sopan. Dengan pakaian yang berbeda. Jadi pacarmu. Dilengkapi dengan baik. Bagaimana ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Tekanan darah tinggi yang kami stimulasi sampai masuk rumah sakit. Saya pikir saya baik-baik saja ketika pergi. Bukan kamu. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Jadi kamu bisa bantu aku melanjutkan acara ini. Artinya dia tidak tahu apa-apa. Justru lebih seru kalau tahu. Nanti kamu bisa kasih tahu aku cara mainnya. Sekian dulu. 3 lauk 1 nasi. Kamu bisa cicip dulu. Nanti malam abangmu pulang ajak kamu makan besar. Terima kasih Bergo. Gak apa-apa. Kamu bilang kamu dan abangku punya nama lucu. 2 tikus kecil di Shukpeta. Beruntung ada abangmu. Kamu tahu kan? Kami nongkrong bareng setiap hari. Jadi mereka punya julukan. Aku sih gak biasa manggil begitu. Mo Xiao Jing. Kamu agak lucu. Kamu gak gemuk, kamu cabi. Dulu waktu kecil aku gemuk. Fatia itu julukanku. Aku dan abangku tumbuh besar bersama. Kalau dia tidak pergi ke luar negeri, mungkin kita sudah. Dengerin nasihatku ya. Abangmu akan pergi ke luar negeri kalau dia bicara. Jadi kalian berdua bersama, dan ini tidak akan berhasil. Abangmu bilang sama kamu. Bukan ITU yang dia kata. Girl, kamu tahu jam berapa sekarang? Tidak selalu benar apa yang orang tua katakan. Kamu harus memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Ya, aku harus memikirkan kebahagiaanku sendiri. Gimana dengan si jam kantor ini? Siapa itu? Ayo. Kamu ngapain? Mesuk. Apaan sih? Diam dulu. Skung. Tante. Kamu keluar dulu. Aku perlu bicara berdua sama dia. Oke. Pertama kali. Kedua kalinya. Pertama kali. Halo tante, nama saya Syuk. Apa yang terjadi dengan tante? Tante menetes terlalu cepat. Biar saya perlambat sedikit. Bagaimana menurutmu? Lebih baik. Kamu merawat orang. Siapa yang sakit di keluarga? Tidak bertahun-tahun yang lalu. Ibu saya sakit parah dan saya merawatnya. Jadi ada sedikit pengalaman. Tidak terdengar seperti orang asli. Dari mana asalmu? Saya dari selatan Anhui.
Orang tuamu di sana. Ayah saya sudah tiada sejak saya masih kecil. Ibu saya berbisnis kecil di kampung. Saya biasanya pulang untuk melihatnya saat tahun baru Imlek. Apa pekerjaanmu? Saya seorang desainer. Di mana perusahaanmu? Saya desainer independen. Berapa penghasilanmu? Penghasilannya. Sekarang penghasilannya masih stabil. Berapa stabilnya itu? $3.000 sebulan juga disebut stabil. Pasti lebih dari itu. Kamu harus punya lebih dari 0. Yaitu tidak banyak. 30.000 tidak banyak. Saya bicara tentang 3 juta. Gaji tahunan. Mobil apa yang kamu kendarai? Di mana saya membeli rumah? Sudah punya mobil. Tapi jarang dipakai di hari biasa. Karena saya pendukung lingkungan rendah karbon. Rumahnya di Eastern Ring Road. Untuk sementara. Disewa. Mereka juga di East Second Ring Road. Belum diserahkan. Tapi untuk 1 kamar, akan sekitar setahun lagi. Dalam setahun tahu Hua dan saya bisa tinggal di sana. Saya pikir kamu anak yang sangat jujur. Menikah adalah hal yang besar. Bahkan tidak ada salam. Sebenarnya aku sudah berniat datang untuk memberitahumu. Tapi karena sebelum keramik, kupikir dia sudah putus dengan pacarnya. Aku yakin kamu tidak tahu. Dia takut memberitahumu. Kamu langsung marah. Jadi aku mencoba menyembunyikannya darimu. Kita akan ambil dokumennya dulu, menunggu untuk memilih hari yang baik. Aku ingin memberimu kejutan. Kejutan? Kamu pikir aku senang sekarang? Apakah kamu suka di rumah sakit? Itu tante. Kita belum melakukan ini dengan benar. Kami salah. Sebenarnya keinginanku dengan tahu Hua sekarang sangat sederhana. Itu cantik. Skung ini klienmu, wanita ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu tidak mengenalku. Kamu? Fatia? Tapi aku sudah mengganti namaku sekarang. Aku mengganti namaku menjadi Oh Yang Sui. Ini tidak mengancam jiwa untuk saat ini. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Apa yang terjadi dengan ibuku? Jika dia mengalami semacam shock, mungkin kita harus pergi ke rumah sakit untuk observasi. Dia memiliki tekanan darah yang cukup tinggi. Bagaimana Kamu tahu. cara mengobatinya, dokter? Ibuku selalu memiliki tekanan darah tinggi. Tapi tidak pernah seperti ini. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan serangan jantung. Hal utama tentang kamu sekarang adalah, tolong jangan mengganggunya. Bukan. Bukan persis seperti yang terjadi. Semuanya baik-baik saja kemarin. Aku melihatmu di malam hari. Dan itu buktinya. Jangan menyebutkannya karena buktinya. Karena itulah yang terjadi pada tanteku. Ibuku pulang lebih awal dari perjalanan bisnis tadi malam. Baru saja menangkapku dan skup dalam baku tembak. Dan aku melihat sertifikat pernikahan. 1 pertanyaan dan kemudian dia pingsan. Dokter bilang tekanan darah tinggi nggak boleh distimulasi. Maaf ya sekarang. Atau aku jujur aja sama kamu. Bilang kamu lompat dari gedung terus putus. Bilang kamu masukin kartu palsu ke kantor polisi. Bilang kamu foto-foto terus cerita ke semua orang. Hey manajer. Seru banget. Jadi aku harus ngapain? Untungnya Su kelihatannya kayak orang kaya. Dia penjual rumah sih. Tapi nggak terlalu palsu. Gimana dengan kita? Hey manajer. Ayo pergi dari sini dalam keadaan sehat. Kurasa sikap ibuku. Dan kamu nggak setuju. Nanti waktunya bikin surat cerai palsu. Datang dan pergi. Kamu bisa datang apa yang kamu bilang Fatia. Bibiku bilang kamu akan keluar negeri. Aku ikut kamu. Sebelum kamu datang. Dia seharusnya bilang sama aku. Terakhir kali dia ngobrol sama aku tentang kamu. Bibiku nggak bilang sama kamu. Nah kamu nggak bisa lewat. Fates pergi ketemu kamu. Kamu harus perlakukan mereka baik-baik. Kakak. Disinilah kamu jadi kepala. Kepala kecil apa kepala kecil? Bibiku bilang sama aku. Kamu ngurus belasan orang. Itu nggak disebut kepala kecil. Dalam lingkup perusahaan ini. Semua setara. Kamu selalu bilang kepala kecil, kepala kecil. Mau taruh harga diri di mana? Suk lagi ngapain?
Kamu sibuk ngobrol sama klien. Aku temani mereka sepanjang waktu. Dengan nama lengkapku, kayaknya kata-kata ini punya rasa akrab. Kamu masih baik kayak gini. Jangan khawatir. Aku nggak akan bikin masalah buat kamu. Sudah lama banget. Kamu kangen banget sama aku, Ibu. Saham blue chip potensial apa? Ini standar yang dinilai orang biasa. Apakah ini cocok untukmu? Mama, karena kamu sangat tidak senang dengannya. Ini hal besar. Lalu kamu dapat kedua suratmu. Itu perpisahan? Itu perpisahan. Kembali. Dia gemuk. Di atas. Aku sudah siapkan selimut untukmu. Sudah siap semua. Bukan soal selimut yang kamu lakukan. Kamu di sini untuk si pembual. Kamu tidak mengatur akomodasi. Kamu tidak bercanda denganku. Gemuk ya. Aku ingin memesan tiket pulang untukmu. Sulit dapat tiket sekarang. Beijing sangat menyenangkan. Aku belum berpikir kapan pulang. Tidak ada yang lucu tentang Beijing. Kalau tidak, aku akan pesankan tiket untukmu. Apa maksudmu? Aku baru sampai dan mencoba mengusirku. Tidak. Bukan itu yang aku maksud. Sangat sulit dapat tiket akhir-akhir ini. Aku takut kalau tidak beli sekarang, tidak akan ada saat itu. Tidak bisa dibeli itu pas. Aku ingin bermain beberapa hari lagi. Baiklah, kamu bersihkan. Aku akan antar kamu ke hotel nanti. Aku sudah lakukan. Itu cantik. Banyak keberuntungan akhir-akhir ini. Masing-masing punya kelebihannya. Apa besok? Apa yang kamu lakukan di kerja? Besok akhir pekan. Benarkah? Terlalu bingung. Kamu tahu apa yang dilakukan si anak gemuk itu? Kamu tahu siapa aku sekarang? Tidak mungkin pergi dengannya sendirian. Jadi mulai besok, kamu akan ada untukku. Pergi dan main kemana-mana sampai dia tidak mau tinggal. Mulai besok sepanjang waktu. Sudah diputuskan. Tidak. Mau kemana? Tidur lagi. Mama, kamu sudah bangun. Perlengkapan mandi sudah siap untukmu. Tante Zhang sedang membuat sarapan di rumah. Aku akan segera menghubunginya. Minta dia membawakanmu sarapan. Aku lihat kamu marah. Kamu kembali istirahat. Kenapa kamu marah? Aku jaket kecilmu yang manis. Hari ini panas. Aku akan pakai jaket kecilmu. Aku tidak tahan. Kamu tidak akan bekerja. Kamu dan aku sama-sama di sini di perusahaan. Aku pikir perusahaan punya Paman Ming. Dan lagi, ini hal besar. Itu tidak sepenting tubuhmu. Jiangshan ini adalah separuh hidup Mama. Aku akan. Setelah kamu menikah dengan Liu Yu, aku minta Liu Yu datang membantu. Tapi siapa tahu kalian berdua. Mama, semuanya tentang Liu Yu sudah selesai. Jangan dibahas lagi. Tentang kalian berdua, aku tidak mau membicarakannya lagi. Jika Shuk bisa dipercaya,
Hanya saja, jaga-jaga kalau dia seperti ayahmu. Itu tidak bisa diandalkan katamu. Mama, Sugar adalah pria yang sangat baik. Dia akan datang menemuimu besok. Dokter bilang, tekanan darah tinggimu tidak boleh terlalu aktif. Kita perlu istirahat yang cukup. Sarapan akan segera datang. Aku akan menghubungi Tante Sang. Kamu harus berbaring. Fatia, tidak mudah bagimu datang ke Beijing. Saudaraku seharusnya pergi bermain denganmu. Tapi lagi-lagi, aku benar-benar sibuk hari ini sampai tidak bisa pergi. Jadi saya menyewa saudara Beta sebagai pemandu wisata Anda. Halo pembaruan. Halo. Hello Tuan, kamar yang Anda tempati tidak tersedia lagi. Maka Anda bisa menggantinya untuk saya dengan harga yang sama. Maaf, sekarang hanya ada suite 1.888 semalam. Apakah ada penawaran khusus di sini? Agak lebih murah. Maaf, tidak ada. Ada penginapan di luar. Anda bisa pergi ke penginapan di luar. Cukup sikat saja. Halo. Saudaranya saudara saya, saudara. Apa yang terjadi? Tidak ada kamar dengan harga yang sama. Tidak bisa melanjutkan. Itu yang saya berikan padanya sekarang. Jenis yang paling mahal. 1.888 suite. Saya punya lebih dari 1.000. Gila mahalnya Anda. Anda memiliki wajah yang gemuk. Saya pikir Anda bisa bertahan beberapa hari. Ini keluarga seorang gadis. Saya masih berharap tempat yang lebih baik. Benar. Anda sudah punya 2 hari. Bawa dia ke tempat yang membosankan. Biarkan dia pulang lebih awal. Bukan Anda bahkan tidak sampai ke intinya. APA yang dia laikikan di sini. Dia bermain. Mereka datang untuk Anda. Anda harus memberinya istirahat. Saya pikir dia akan pergi. Saya mengatakan semua yang harus saya katakan. Saya tidak akan membiarkannya mati. Anda punya pacar. Maksud Anda gadis lompat. Jangan tidak bisa diandalkan. Baiklah, kamar saya semua terbuka. Cepat kembali. Itu kamar kecil kemarin. Kami akan memiliki senjata yang berbeda hari ini. Itu tidak benar, saudara. Berapa harganya? Pasti sangat mahal. Bukan begitu, 1.808. Ini tumpukan. Kurasa aku berdarah. Oke, uang bukan masalah. Kuharap kau senang di sini. Benar anak gendut, kamu pasti bersenang-senang di Beijing. Aku khawatir kau bosan. Setelah 2 hari, aku akan membelikanmu tiket pulang. Aku masih di sini. Aku bahkan belum akrab denganmu. Bukan soal keakraban. Dengarkan aku tumbuh besar melihatmu. Jika ada yang mencoba mengganggumu, aku akan melawannya dengan keras. Itu selalu ada. Tidak perlu latihan sama sekali. Tapi itu bukan cinta itu, saudara. Kamu juga akan tumbuh besar. Kamu juga akan bertemu seseorang yang kamu cintai, menjalani kisah cinta yang hebat dengannya, dan akhirnya menikah. Pada saat itu, bahkan di luar negeri, akan terbang kembali untuk memberkatimu. Sebenarnya aku tidak tahu apa itu cinta. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku punya pacar. Siapa yang percaya? Kamu punya pacar, bibiku tidak bisa tahu. Aku tidak bisa memberitahunya. Aku takut dia tidak akan mengizinkanku ke luar negeri. Aku bisa membuktikan bahwa kakakmu benar-benar punya pacar. Dia cukup tampan, hidung mancung dan mata besar. Suka bermain ketegangan. Bersedia melompat dari tempat tinggi. Dengan kakakmu yang menyeret. Sungguh. Aku ingin melihat seperti apa cinta sejatimu. Itu tidak baik. Apa yang salah dengan itu? Aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak pergi. Aku akan check-in untuk bibiku dan kamu. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Tidak ada peti mati, tidak ada air mata. Bawa peti matinya. Saya bilang padanya untuk datang dan dia bisa datang. Jadi apa yang harus dilakukan?
Halo, boleh saya bicara dengan Tao Shu? Itu yang terjadi pada saya. Paket ekspres Anda. Tidak mungkin. Saya belum membayar pembayaran terakhir. Pesanan menunjukkan bahwa Anda telah membayar. Tidak, tunggu. Barang yang sangat berharga. Saya harus bertanya sebelum bisa menandatangani untuk Anda. Kakak pohon bawa hadiah untuk menemuinya. Isi. Halo, Halo, boleh saya tahu siapa yang Anda panggil? saya akan memberikan ini kepada Tao Hua. Berikan saya paket ekspres dari Tuan Tao. Apakah saya terlihat seperti kurir bagi Anda? Jangan meremehkan orang. Anda tahu apa hubungan saya dengan kalian? Saya tidak tahu APA. Yang saya tahu adalah, kalian punya sedikit hubungan. Anda harus tahu kami di rumah sakit. Tahu selalu pendamping. Penyakit apa? Di rumah sakit mana? Bunga keramik. Anda kurus. Bunga keramik. Bagaimana keadaan ibu Anda? Saya sudah bertanya ke dokter. Nanti saya akan ambil teh penurun tekanan darah. Dan jangan marah terlalu cepat. Bagaimana dengan Liu Yu? Liu Yu tidak di sini. Bukan. Anda hampir menjadi keluarga. Lalu ibu Anda sakit. Dia harus diurus. Dia. Anda pergi. Saya pikir Anda akan menikah. Hadiah yang ayah janjikan untuk Anda. Saya tidak mau. Saya tidak ingin melihat Anda. Anda tidak perlu menjelaskan banyak kepada saya. Apa maksudnya tidak bisa dijual? Anda harus menjual rumah itu. Itu yang terjadi. Apa maksudmu kamu tidak bisa menjual? Kami tidak bermaksud begitu. Benar. Dua orang yang menunjukkan rumah padaku waktu itu. Mereka libur hari ini. Ya, mereka keluar. Benar? Panggil manajermu ke sini. Aku akan memberitahumu. Bahkan bukan kamu waktu itu. Tunjukkan aku ruangannya. Tuan. Beristirahatlah Tuan. APA yang kita lagi. Apa yang harus disibukkan? Pergi. Halo Tuan. Jangan merah. Halo, saya manajer di sini. Apa yang bagus? Aku tidak begitu baik. Terakhir kali aku cek. Kalian membawaku ke sana kemari. Kali ini aku bilang aku mau beli rumah. Kalian tidak menjual lagi. Aku akan memberitahumu. Aku akan mengajukan keluhan lagi. Ya. Tuan, kami menerima sambutan yang buruk waktu itu. Jadi kami punya banyak rumah bagus di sini. Biar saya perkenalkan padamu. Aku tidak butuh. Aku akan ambil yang aku lihat waktu itu. Mudah. Lihat pakaian ini. Aku bawa kamu hari ini. Untuk menunjukkanmu sekitar. Budaya teh upgrade Beijing lama. Lihatlah. Apa gunanya? Beta, kamu tidak bekerja di siang hari. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemerlah. Siapa gadis ini? Biar saya perkenalkan. Ini adalah kakak Tre yang paling kami hormati. Ini adalah kampung halaman Syok. Tidak ada hubungan darah antara saudara perempuan Fatia. Baik, Tuan Tre. Halo gadis. Kamu pergi ke ruang belakang itu. Letakkan loker ketiga di sebelah kiri. Aku hanya mencoba mengambil tehku. Pergi, hetai. Jangan sampai rusak oleh apapun. Bukan kamu. Datang ke rumahku dan ambil teh terbaikku. Kamu bukan satu-satunya. Kakak Suge darurat sungai dan danau. Gadis ini adalah kampung halaman Syok. Dikirim untuk menemuinya. Kita sudah selesai di sini. Ini dia. Apakah kamu sudah datang? Kamu harus ingat bahwa Suk punya pacar. Kami datang. Hei manajer. Antre. Aku akan segera ke sana. Pria pohon itu. Tolong. Stasiun Yo Yinging sudah disesuaikan. Bawa timmu besok. Pergi ke posisi dekat jendela di zona B. Zona B. Zona B tidak memiliki AC yang terus menetes. Tidak ada yang duduk di bawah sinar matahari. Kapten, bukankah itu sudut kematian? Selama orang yang duduk di sana akan segera diusir. Ya, Kapten, perusahaan kita akan melakukan PHK. Jangan khawatir tentang aku. Jangan mencoba mengganggumu.
Liu Yu, bisakah kamu menjaga pikiranmu sedikit lebih kecil? Sudah disepakati bahwa bisnis itu terpisah. Mengapa kamu menargetkanku? Kamu baru saja putus dengan Tau Hua. Kamu memakaikan sepatu kecilku. Bukankah kamu terlalu kecil? Ya, aku memang memberimu sedikit laporan. Tapi aku tidak ingin kalian berdua baik-baik saja. Itulah diriku. Tanpa alasan, aku ikut campur dalam urusanmu. Kamu berteriak di perusahaan. Jika aku tidak ingin melakukannya. Tidak ada yang salah dengan tim kita. Bagaimana kita tidak bisa melakukan ini? Jika kamu putus dengan Tau Hua, kamu tidak ingin menggunakan aku. Langsung bilang aja aku berangkat sekarang. Jangan tersinggung grup kalian. Sudah. Halo Personalia. Jangan ganti kursi grup Yo Yingying. Aku cuma lihat kerjaannya. Ceritain prestasimu. Maksudku ayolah. Aku sebenarnya dapat. Jangan bicara soal pribadi di kantor sama aku. Silakan. Begini aja. Kamu ke Beijing ngikutin Suk. Pasti kamu lihat istrinya. Dia beneran punya istri. Pastinya. Aku setengah bulan. Kalau bukan karena aku, mereka juga nggak bisa. Lancar banget di kartu. Dia punya dokumennya. Bunga keramik. Aku bawa camilan. Aku punya teman. Sudah puluhan tahun berjalan, meskipun gak mahal. Tapi atas nama aku. Kualitasnya terjamin. Kasih ke ibumu. Makasih. Ngomong-ngomong bunga keramik, gimana ibumu? Selama nggak lihat aku dia baik-baik aja. Jangan bilang gitu juga. Kalau gini, wajar ibumu marah. Kasih dia sedikit rayuan. Kamu nggak tahu sifat ibuku. Bukan cuma beberapa kata bisa selesai. Iya aku tahu. Kamu siapa yang ngurus ini? Gak semudah itu. Terus aku harus gimana? Sekarang dia pikir kamu pacarku. Pasti kita harus buat dia tertawa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Beberapa hari ini kurang istirahat jadi pusing. Ayo duduk di sana. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Biar aku kasih tahu sesuatu. Semakin sering kejadian seperti ini, kamu harus semakin jaga kesehatanmu. Kamu adalah penyemangat ibumu saat ini. Dia sudah di dalam. Kamu bilang kalau ada sesuatu yang terjadi padamu. Dia sebenarnya belum selesai. Ibuku sedang tidak enak hati. Aku bisa mengerti itu. Semua teman dan keluarga sekarang sudah tahu aku akan menikah. Kalau aku tidak, pasti wajah ibuku sulit untuk ditanggung. Semua menyalahkanku. Kalau bukan karena urusan pernikahan itu, ibuku tidak akan pergi ke rumah sakit. Oke, sekarang jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dia melihatmu datang. Ini akan menjadi hebat. Ya. Tau Hua. Paman Ming. Untuk melihat ibumu. Ini pasti menantu laki-laki tuannya. Itu bakat yang nyata. Kamu punya mata yang bagus. Ayo kita lakukan bersama. Jalan. Hui Fang, lihat teman-teman lama datang untuk melihatmu. Kalian semua di sini. Jangan bangun. Tiduran saja. Terima kasih. Apakah ia selalu merasa lebih baik? Lebih baik. Terima kasih sudah datang melihatku. Bibi, aku bawakan teh untukmu. Kamu lihat aku sedikit lapar. Suk, bukakan teh untuk ibumu. Semua yang kamu suka makan. Ini pria yang sangat perhatian. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Pasti Tau Hua yang bilang. Pasangan ini benar-benar saling memahami. Benar sekali. Bibi dan paman kalian juga coba. Sama-sama. Itu menantu yang manis. Elit bisnis. Kamu terlalu memuji. Elit bisnis itu biasa saja. Saya seorang desainer interior. Tidak heran begitu halus. Tidak bagus dalam bisnis. Seperti kami berurusan dengan pengusaha setiap hari. Saya mau muntah. Saya suka berbicara dengan orang berbudaya. Saya bukan seorang intelektual. Kami di bidang desain. Hanya mencoba membuat rumahmu terlihat lebih baik. Kalau begitu saya tinggal di rumah dengan kamu nyaman. Lumayan. Bukan darimu. Dia pasti meluangkan waktu. Kamu mau kemana? Maaf. Tidak apa-apa. Halo. Halo. Saya pikir saya sudah bilang. Saya bersama keluarga saya. Jangan telepon lagi, oke?
Suk, jangan kembali kalau kamu berani. Oke dah. Halo. Ini situasinya ini saja. Kamu harus bilang itu padanya kan? Hui Fang, kamu punya menantu yang baik. Hanya sedikit. Saya pikir bisa lebih baik. Bibi, saya punya banyak kekurangan. Anda bisa tunjukkan, saya akan menerimanya dengan rendah hati. Saya tidak bisa menemukan kesalahan lain. Satu-satunya masalah adalah, kamu seorang menantu. Saya tidak tahu bagaimana memanggilnya Bibi. Hui Fang, menantumu akan jadi atau tidak? Kalau tidak, saya yang ambil. Begitulah. Bibi, Anda bercanda. Mama saya pikir Anda bilang lapar. Cepat makan sesuatu. Ayo. Itu sangat manis. Menantu yang baik. Baiklah, jangan kirim. Tidak. Sampai jumpa tante dan paman. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Jalan pelan-pelan. Ini pertunjukan yang cukup bagus. Ini kekuatan alam. Mama nelpon. Ini hadiah dari aku. Aku akan kasih ke kamu. Kamu dan mama aku melakukan hal seperti itu. Baiklah, tidak ada besok. Seolah aku mau mainin. Kamu lihat betapa keras aku bekerja, tidak pemain terbaik. Kamu juga harus dapat gorden terbaik. Apakah kamu harus memikirkannya? Bagaimana mengembalikan? Bagaimana mengembalikan? Sebenarnya cukup sederhana. Aku punya saudara perempuan di rumah. Mana mama aku? Ini berantakan. Aku harus menyatukan dia dan aku. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Sebenarnya cukup sederhana. Ini kartu kamar. Kamu akan pergi ke hotel ini, kamar 303. Kamu tidak akan biarkan aku memimpin dengan contoh. Apa yang kamu pikirkan? Ini kamar tempat saudara perempuanku tinggal. Ketika kamu sampai di kamar ini, cukup bicara dengannya. Karena kalian wanita lebih baik berkomunikasi satu sama lain. Aku seorang pria tua. Ada beberapa hal yang benar-benar aku malu untuk katakan. Apa arti utamanya? Kamu menyuruhnya mati. Kembali ke rumah lama dengan tenang. Dan jangan katakan apa-apa ketika kamu kembali ke rumah. Itu saja. Dia suka berada di sekitar. Bagus tinggal di sini jika kamu mau. Kamu tidak peduli padaku. Jika dia tetap seperti ini, keluarnya pasti berpikir kita dalam permainan. Tetap seperti ini. Aku tidak hanya dalam krisis keuangan. Aku akan mengalami gangguan saraf. Bagaimana jika dia salah? Katakan saja padanya yang sebenarnya. Bahkan jika aku istri aslimu. Banyak orang yang sudah repot-repot. Kamu tidak bisa bertemu seseorang sendirian. Ini tidak masuk akal. Aku bilang kamu itu laki-laki. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu seharusnya Tidak tahu apa itu perasaan manusia. kalau bukan kamu? Mama, Bagaimana dengan Shu? kembali. Proyeknya sedang terburu-buru. Sekarang kamu bisa tenang padanya. Tidak apa-apa. Aku pikir saat dia meneleponmu, kamu sangat senang. Ayo duduk. Kamu bicara dengan mama, dia baik padamu. Ya. Dia semuanya tentang kamu. Biasanya begitu denganku. Itu saja. Yah, mari kita selesaikan pernikahannya. Ini bukan pernikahan.